A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Innal ladzina temestune wong akeh ya'kuluna kang padha mangan sapa alladzina amwalal yatama ing pira-pira bondone bocah yatim zulman kelawan nganingaya niku atau zulman kali nganingaya bighairi hakin tegese kelan tanpa hak tanpa dalan kang bener. Iku nama yakuluna ing persine padha mangan sapa alladzina fi butunihim ing dalam pira-pira wetenge alladzina aimil aha tegese ing sak kebae butunihim naron ing geni li'anau tegese krana temestune aklu iku yaulu dadi bali apa aklu ilaiha maring nar wa saya selauna lan bakal manjing sapa alladzina lapar saya selauna bil binae kelan den mabniaken lil fa'il wal maf'ulan maf'ul berarti sayus selauna den panjingaken sapa alladzina yadkhuluna tegese padha manjing sapa alladzina bil bina'il fa'il maf'ul nggih yud khuluna den panjingaken sapa alladzina sairon ing neraka sair naron tegese geni sadidatan kang banget yakhtarikuna kang padha atau yukhtarokuna kang den bong sapa alladzina biha ing dalam nar. Ini kaitane kali anak yatim kala wingi. Ayat niki mengancam orang yang menggunakan harta anak yatim dengan cara zalim, dengan cara lalim. Ancaman Gusti Allah innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama sungguh orang-orang yang memakan harta anak yatim. Memakan itu dalam hal ini maksudnya menggunakan, tidak harus dimakan betul gitu. Diungkapkan dengan makan itu karena orang mengambil harta yatim, mengambil harta ya biasanya untuk dimakan. Tetapi yang tidak diperbolehkan bukan berarti hanya dimakan, yang penting menggunakan, mengambil, bahkan untuk dibelikan pakaian, tidak dimakan ya tetap haram. Innama yakuluna, orang-orang yang seperti ini yang menggunakan hartanya anak yatim dengan cara lalim, cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Innama yakuluna fi butunihim naro, maka sama dengan dia memakan atau memasukkan di perutnya naron, api. Di sini diungkapkan dengan memasukkan api itu karena ketika dia tidak segera taubat, maka apa yang dia gunakan nantinya akan berubah menjadi api yang menyala. Ada yang mengatakan innama ya'kuluna fi butunihim naro itu
memang dia betul-betul memakan api, walaupun api secara maknawi. Artinya orang yang punya kasyaf akan melihat orang yang memakan hartanya anak yatim dengan cara zalim, dia seperti memasukkan api, terlihat seperti api yang masuk di. Kalau orang yang kasyaf seperti itu. Sama dengan ayat kulalah mahimaitan fakarih tumuhu. Di syariat, di ajaran agama, kita tidak boleh ngerasani orang lain. Dalam ayat itu diungkapkan seperti orang ngerasani orang lain itu seperti memakan dagingnya. Itu kalau orang yang betul-betul kasyaf, hatinya bersih, akan melihat seakan betul-betul memakan daging. Bukti ini. Dulu Nabi di zaman Nabi ini ada dua orang perempuan, ini pas bulan puasa, dia lemes, badannya sangat lemas karena tidak kuat puasa, sehingga seperti hampir sekarat. Sehingga diaturkan ke Nabi, ada dua orang perempuan yang hampir sekarat mati gara-gara puasa. Setelah Nabi didekati Nabi melihat bahwa di dalam perutnya itu ada segumpal daging, banyak daging-daging kecil, potongan-potongan daging dan darah-darah. Ya, Nabi mengatakan orang ini berpuasa tidak makan, tidak minum dari perkara yang halal, hanya tidak makan kurma, tidak minum air, tetapi dia malah memakan barang-barang yang haram, yaitu dia ngerasani dan mencaci maki orang lain. Ya, ketika orang itu ditanya akhirnya ya ngaku betul. Asalnya tidak ngaku, ya akhirnya ngaku betul kalau ngerasani dan lain sebagainya. Ya, ketika ditepuk oleh Nabi, betul dari mulutnya keluar segumpal daging, segumpal darah dan potongan-potongan daging. Jadi kalau orang yang punya kasaf akan melihat seperti itu. Ya, innama ya'kuluna fi butunihim naro ini, kalau orang yang kasyaf hatinya bersih akan betul-betul melihat seperti memakan api betulan. Sehingga kalau tidak segera ditaubati, dipadamkan api itu, maka nanti di akhirat apa yang sudah dimakan ini akan membakar dirinya. Wa saya selauna sa'iro, dan mereka akan dimasukkan dalam api neraka. Neraka syair, yaitu api yang sangat panas yang bisa membakar dirinya. Demikian itu kalau mereka tidak taubat, ya. Kalau sudah taubat sesuai dengan prosedur taubat, ya maka sudah tidak ada ancaman yang seperti itu lagi. Sehingga ada riwayat ruwiya an aklama lil yatim yub'asu yaumal kiamat. Ada sebuah riwayat bahwa orang yang memakan harta anak yatim maka nanti di hari kiamat dibangkitkan, waddukhon yakhruju min qabrihi wa min fammihi wa anfihi wa udunaihi wa ainaihi, dan nanti ada asap yang keluar dari segala lubang-lubang yang ada dalam dirinya, dari mulutnya, dari hidungnya, dari telinganya, dari tempat dia bangkit, dari matanya dan lain sebagainya. Sehingga faya'rifun nas, semua orang jadi tahu annau kana ya'kulu mal yatim fid dunya, bahwa orang ini dulu di dunia pernah memakan harta anak yatim dan dia belum taubat.
Karena itu tadi innama yaquluna fi butunihim naro. Hakikatnya dia sudah memasukkan api neraka, api dalam dirinya. Ya, ketika dibangkitkan dari kubur, api-api yang pernah dalam dirinya ini sudah begitu membekas sehingga keluar asap dari semua lubang-lubang yang ada dalam diri tubuhnya. Itu. Ketika turun ayat ini, para sahabat itu menjadi sangat resah sekali. Karena dulu sering terjadi perang ya, sehingga banyak anak-anak yatim. Nah, anak-anak yatim ini diopeni oleh saudaranya atau pamannya atau pakdinya. Dan dia seorang sahabat-sahabat. Ketika turun ayat ini, mereka jadi ketakutan semuanya. Saking takutnya agar tidak sampai memakan harta anak yatim, sehingga hartanya disendirikan. Oleh masak itu masak dhewe. Kanggo keluargane masak dhewe, kanggo anak yatim sing diopeni dimasakne dhewe. Agar tidak sampai kemasukan. Akhirnya kan menjadi apa? Menjadi beban bagi Islam karena orang ngopeni anak yatim menjadi gak patene sing gelem. Kok khawatir ancaman seperti itu. Kemudian turun ayat yang kemarin itu bahwa tidak harus dipisahkan seperti itu. Hartanya dicampur tidak apa-apa. Katutan kalau katutan sedikit ya tidak apa-apa. Katutan sing sebatas sebagai ujratul misli tidak apa-apa. Itu tidak termasuk dalam ancaman zulman. Yang dimaksud zulman kalau sampai memakan melebihi dari batas ujratul misli, atau dia orang yang kaya kemudian masih mau hartanya yatim. Tapi kalau yang ngopeni ya orang miskin ya ndak apa-apa. Kalau ada yang katutan, yang penting masih dalam batas ujratul misli. Ujratul misli itu sebatas upah ngopeni bocah, itu seberapa. Nah, kalau seperti itu tidak termasuk dalam kata-kata zulman. Nah, ya, sehingga tidak masuk dalam ancaman ayat ini. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Fa in kunna nisaa'un fawqasnataini falahunna sulusuma tarok. Wa in kanat wahidatun, ada yang wahidatan, falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakun lahu walad wa warasahu abawau fali ummi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus mimba diwasiyati yusi bi'audain. Abnaukum wa abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Yusikum awe wasiat. Ini perincian dari ayat yang kemarin. Pada ayat yang sebelumnya kan sudah dimukadimai. Kemarin berawal dari ada seorang sahabat yang meninggal di perang Uhud, kemudian meninggalkan anak yang masih kecil dan seorang istri. Kemudian hartanya dikuasai oleh pakdi-pakdinya atau palik-paliknya. Akhirnya perempuan itu mengadukan Nabi, terus kemarin turun ayat lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal akrobun walin nisai nasibum mimma tarokal walidani wal akrobun, bahwa laki-laki punya bagian tertentu, perempuan juga punya bagian dari harta warisan. Artinya masing-masing laki-laki ataupun perempuan semuanya punya hak warisan yang telah ditentukan oleh Allah. Kemarin disebutkan nasibam mafrudo, merupakan bagian yang ditentukan oleh Allah. Mafrud itu
kewajiban yang sangat. Jadi kewajiban yang dari atas ke bawah itu namanya fardun. Makanya fardun itu lebih kuat daripada wajib. Kalau wajib bisa dari yang selevel itu namanya kamu punya kewajiban kepada saya bayar hutang dan lain sebagainya, itu namanya wajib. Jadi bisa dari atas ke bawah. Tapi kalau fardu itu mesti dari atasan ke bawah. Ya kalau kamu punya kewajiban hutang tidak bisa dikatakan fardun, tapi namanya kewajiban. Ya, kalau nasibam mafruḍo, bagian yang memang sudah ditentukan oleh Allah kepada manusia. Nah, itu sebagai muqaddimah. Nah perinciannya ini, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Makanya di sini asbabun nuzulnya ada dua. Yang pertama ada yang mengatakan terkait sahabat Jabir. Menurut riwayat sahabat Jabir pernah mengatakan adani Rasulullah wa Abu Bakar fi Bani Salamah masyaini. Sahabat Jabir sedang sakit, kemudian Rasulullah dan sahabat Abu Bakar mengunjunginya dengan berjalan kaki. Fawajadani sallallahu alaihi wasallam la aqilu syai'an. Nabi ketika datang menemuiku, membesukku, aku dalam keadaan sudah tidak ingat karena saking parah sakitnya sehingga tidak ingat ini siapa yang datang. Fada'a bimain fatawaddu'a. Kemudian Nabi minta diambilkan air, kemudian Nabi berwudu, summa rassa alayya. Air bekas wudunya Nabi kemudian dipercikkan kepadaku, kata sahabat Jabir. Fa'afaktu, maka seketika itu saya langsung bisa sadar. Fakultu ma ta'muruni an asna'a fi mali. Kemudian aku bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa yang mesti aku lakukan terhadap harta-hartaku? Nah, dia sudah sakit parah menjelang meninggal. Kemudian turun ayat ini, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ada yang mengatakan asbabun nuzulnya ya asbabun nuzul yang kemarin, bahwa saat Ibnu Rabi' itu meninggal di perang Uhud, kemudian meninggalkan seorang istri dan beberapa anak yang kemudian hartanya dikuasai oleh saudara-saudaranya saat itu. Kemudian mengadu kepada Nabi, terus diantaranya turun lirrijali nasibun dan disambung dengan yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Sehingga ulama mengatakan bisa jadi memang asbabun nuzulnya dua ini berbarengan atau selisih beberapa bulan atau beberapa hari, kemudian turun ayat ini. Yusikum wasiat kum ing sira kabeh. Karepe wasiat itu ayakmurukum tegese perintah kum ing sira kabeh sapa Gusti Allah fi auladikum fi sa'ni auladikum ing dalam tingkai pira-pira anak sira kabeh bima kelan perkara yudkaru kang bakal den tuturaken apa mah. Allah telah memerintahkan kepada kamu sekalian dalam urusan anak-anak kamu sekalian. Aulad itu jamaknya walad, walad jamaknya aulad. Walad itu anak, bisa anak perempuan, bisa anak laki-laki, itu namanya walad. Kalau khusus anak perempuan namanya bintun, kalau khusus anak laki-laki namanya ibnun. Kalau walad pokoknya anak, bisa perempuan bisa laki-laki. Lidzakari ku tetep kedue kang lanang minhum saking auladikum mislu hadzil unsayain. Sepadane bagiane nasi bil unsayain. Nasi bil unsayain tegese bagiane wong wadon loro. Idastamae dalam nalikane kumpul sapa unsayain mau sartane zakar. Walau mongko iku tetep kudu zakar nisful mali ta separone bondo
walauma lan iku tetep keduwe unsayen anisfu tai separo. Laki-laki itu bagiannya, satu laki-laki itu bagiannya sama dengan 2 orang perempuan. Mislu khadil unsayain. Sehingga kalau harta kemudian izas sama ya. Jadi kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan kumpul, maka bagiannya yang laki-laki asobah, perempuan berarti asobah bil ghair. Nah, pembagian di antara keduanya, laki-laki mendapat 2 kali lipat, dihitung 2, perempuan dihitung 1, dihitung kepalanya 1, laki-laki dihitung kepalanya 2, sesuai dengan kepalanya. Ini stama'a ma'u falahu nisful mal walauma an-nisfu. Jadi umpama hartanya 100.000, 50.000 untuk anak laki-laki, yang 50.000 untuk 2 orang perempuan. Ini yang kemudian menjadi polemik, kesannya bahwa aturan syariat itu tidak adil. Lanang oleh siji, wedok oleh loro. Sehingga ada beberapa rekayasa bahwa adil itu tidak seperti itu. Mestinya harus sama-sama podo-podo anaknya. Tapi memang ketentuan dari syariat seperti itu, kalau laki-laki 2. Karena memang dalam syariat laki-laki itu mempunyai beban yang lebih berat dari perempuan. Dalam pernikahan yang wajib membayar mahar itu laki-laki, perempuan hanya menerima. Ini mestinya kan tidak adil ini mestinya. Tapi perempuan tidak ada yang protes. Ketika sudah berumah tangga, maka yang wajib menafkahi menurut syariat ya laki-laki. Laki-laki wajib memberikan nafkah perempuan. Kalau sudah punya anak, laki-laki juga wajib memberikan nafkah anak, perempuan tidak wajib. Kalau seperti ini tidak ada yang protes. Malah ini mestinya tidak adil. Podo uripe mestinya diupeni bareng-bareng. Tapi syariat membebankan kepada laki-laki. Tapi lek waya urusan warisan gak podo, sing wedok iku protes. Dianggap gak adil. Lek urusan rabi sing kudu bayar mahar sing lanang, sing wedok gak protes. Malah njaluki kira-kira oleh luwih akeh. Ora wis dadi bojone sing wajib nafkahi sing lanang, sing wedok ya gak protes. Sing wajib nafkahi anak, sing wedok gak protes. Nah, seperti itu. Maya keadilan itu sifatnya ya relatif. Dibagi sama pun belum tentu itu juga berarti adil. Anake 10, wedoke 5, lanange 5. Duwe 100 juta, berarti oleh 10 juta 10 juta. Ini pun juga belum tentu dikatakan adil. Sebab bisa jadi anake sing sitok wis sugih. Sing sitok sik melarat nemen. Lek diwehi padha 10 jutane, sing melarat mesti ya protes. Wong kono wis sugih oleh 10. Aku mestine sing luwih akeh. Sitoke sik SD, SMP bayarane ya ndak banyak biaya sekolahnya. Sing sitoke wis kuliah, wae bayarane akeh. Lek pembagiane padha mesti sing kuliah ya protes. Sehingga keadilan itu seperti apa itu tidak akan terjadi, apapun ya tetap. Makanya dikatakan nasibam mafrudo, diputusne Gusti Allah. Diputusne. Lek sebutan Gusti Allah itu mesti paling bijaksana. Alaihissallahu bi ahkamil
hakimin. Bukan Allah zat yang maha paling bijaksana. Dan kita pun juga selalu menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi tentu apa yang sudah ditetapkan Allah ya mesti itu yang paling bijaksana dan mesti ada hikmahnya walaupun kita sekarang juga tidak tahu. Tapi dalam hal warisan biasanya seperti itu. Kon gawe ukuran ini mesti padha ora gelem. Jaluke mesti sing kira-kira oleh padha. Padahal lek padha ya ora jamin iku adil. Padha iku ora jamin adil. Fa ing kana mongko lamun ana iku mau sartane sapa iku zakar apa wahidatun wadon siji ya falaha mongko iku tetep kedhe wahidah as-sulusu sepertelu walahu lan iku tetep kedhe zakar as-sulusani utawi 2/3. Tadi itu kalau anaknya 3, yang 1 laki-laki, yang 2 perempuan, maka yang laki-laki dapat separuh lagi dibagi perempuan berdua karena lidzakari mislu hadil unsayain. Sekarang kalau anaknya cuma 2, laki-laki dan perempuan, maka yang perempuan dapatnya ya 1/3 dari harta, yang laki-laki 2/3 karena lidzakari mislu hadil unsayain. Paining faroda lamun dewi sapa zakar khaza mongko merkoleh sapa zakar al maling bondo. Kalau laki-lakinya sendirian ya berarti memperoleh semua harta. Itu kalau laki-laki dan perempuan itu ada semua, ya, ada saudara anak laki-laki ada, kemudian anak perempuan ada. Fa ing kunna mongko lamun ono sapa aulad ail aulada tegese ail aulad tegese pira-pira anak iku nisaan wadon ya fauqas nataini kang sak ndukure wadon loro falahunna mongko iku tetep keduwe nisa sulusama utawi 2/3 bondo taroka kang tinggal ing ma sapa al mayyitu mayit. Angin. Kalau anak perempuan itu 2 ke atas, fauqas nata ini karena maksudnya jumlahnya 2 ke atas dan anak laki-laki tidak ada anak laki-laki. Jadi, orang meninggal kemudian hanya punya keturunan laki-laki, perempuan yang tidak punya anak laki-laki atau punya sudah meninggal lebih dahulu. Nah, jumlahnya 2 ke atas. Ini maksudnya fauqas nata ini bukan berarti di atas 2, tapi maksudnya 2 ke atas. Maka nanti perempuan ini mendapat 2/3 harta. Hingga 2/3 peninggalan mayit tirkah nanti dibagi anak perempuan ini. Lek 10 ya berarti dibagi wong 10. Lek 2 ya berarti dibagi berdua. Lek 3 ya berarti dibagi ber3. Wa kadza lan iku kaya mengkono-kono fauqas nata ini al isnatani utawi 2 orang anak perempuan. Li'annau karena temesne isnata ini li'annau karena temesne sulusama tarok ikulil ukhtaini kedue sedulur loro. Bikoli kelan dari Allah ndawakan falauma sulusani mimma tarok. Falauma mongko iku tetep kedue ukhtaini asulusani ta 2/3 mimma sing perkara taroka kang tinggal sapa mayit ing ma. Fauma mongko utawi al isnatani iku aula kang luwih utama. Zahirnya ayat fa in kunna nisaan fauqasna ini
itu berarti di atas 2. Kalau di atas 2 berarti 3. Artinya kalau anak perempuan itu jumlahnya 3 dan tidak ada anak laki-laki maka mendapat 2/3. Demikian juga kalau anak perempuan itu hanya 2. Sehingga berarti maksudnya fauqas natain itu 2 ke atas. Bukan 3 ke atas tapi 2 ke atas. Nah, kenapa 2 orang perempuan juga mendapat 2/3? Padahal ayatnya itu fauqas natain ini di atas 2. Di atas 2 berarti kan 3. Nah, karena di ayat lain nanti akhir surat An-Nisa bahwa saudara perempuan mayit itu kalau jumlahnya 2 maka mendapat 2/3. Kalau mayit tidak punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, mayitnya hanya punya 2 saudara perempuan, maka 2 saudara perempuan ini mendapat 2/3. Loh, kalau begitu berarti anak perempuan kalau jumlahnya 2 ya berarti 2/3 juga. Mesti harus lebih dari itu, karena saudara perempuan saja bisa 2/3 apalagi anak perempuan. Wali anal mayit, wali anal binta, itu alasan pertama. Wali anal binta lan krana temestune anak wadon siji iku tastahiku ngekaki sapa al binta as-sulusa yang sepertelu ma'al zakari sartane anak lanang. Famal unsa mongko sartane anak wadon kaulali utama. Seperti tadi sudah dijelaskan, lek mayit iku ninggani anak 2, 1 laki-laki 1 perempuan, maka yang perempuan mendapat 1/3, sisanya anak laki-laki. Loh, kalau sendirian saja dapat 1/3, mestinya kalau berdua dapatnya 2/3. Nah, gitu. Wa fauku, nah kemudian lafadz fauku, fauqas nataini itu diberi fauqa kila silatun. Menurut sebagian pendapat itu harf zaidah. Lek harf zaidah berarti maksudnya ketika anak perempuan itu 2, nah itu. Karena fauqunya dimanani harf zaidah. Wakila lidafi tawahumi ziyadatin nasib. Wakilan dingendikaken lidaf itawahumi ziyadatin nasib krana nolak den ciptane tambahi bagian bi ziyadatil adadi kelawan tambahi wilangan. Lama fuima arikalane den paham apa istihqaqul bintaini oleh amri ngekaki anak wadon loro as-sulusene ing 2/3 minjak lisulusi saking dadiaken 1/3 lil wahidati maring wadon siji madzakari sartane wong lanang. Menurut bagian lain, penambahan fauku itu menunjukkan bahwa penambahan jumlah bilangan tidak mempengaruhi jumlah yang diperoleh. Kalau 2 orang 2/3, maka 3 orang ya 2/3, 4 orang ya 2/3, 5 orang ya 2/3, 10 orang tetap 2/3. Sehingga diberi fauku, tujuannya seperti itu. Wa ing kanat mongko lamun ana, wa ing kanat wahidatan. Enten sing sebagian qiraah wa ing kanat wahidatun falahan nisfu. Wa ing kanat lan lamun ana sapa anak wadon kang den lairaken, il mauludatu tegese anak wadon kang den lairaken iku wahidah kang siji. Wa fi qiraatin lan kuwi dalam qiraah suwiji birrofi lan den waca rafa wa ing kanat wahidatun. Fakana mongko te lafat kana iku tamatun kang sempurna. Karepe bukan kana nakis yang beramal merofakkan mubtada dan menasabkan khobar, tetapi kana yang tamah yang hanya merofakkan kepada isim saja. Sehingga maknanya menjadi wa ing kanat lamun tinemu apa wahidatun wadon siji falaha mongko iku tetep kedhi wahidah anis putih separo
Gampangnya kalau mayitnya hanya meninggalkan satu anak perempuan, jadi gak di dulur lanang, ya gak di dulur wedok, mek siji tok, maka anak perempuan ini bagiannya setengah. Jadi ini ayatnya panjang menjelaskan perincian yang diperoleh, bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris. Falahan nisbu wali abawaihi lan iku tetep kedue wong tuwa lorone mayit, ayil mayit tegese mayit, wayub dalan den gawe badal minhuma saking abawaihi apa likulli wahidin minhuma sudus mimma tarok ingkana lahu walad. Rupane likulli wahidin iku tetep kedhe saben-saben suwiji minhuma saking abawaihi as-sudusu te bagian 1/6 mimma saking tirkah taroka kang tinggal sapa mayit ing ma ingkana lamun ana iku lageti mayit apa waladun anak zakaron zakaron tegese iku lanang au unsa utawa wadon. Orang tua mayit ya, baik orang tua laki-laki ataupun perempuan, berarti bapake mayit utawa ibuke mayit masing-masing mendapat bagian 1/6. Jadi bapake mayit oleh 1/6, ibuke mayit oleh 1/6. Inta ingkana lahu walad, demikian itu kalau mayitnya punya anak, baik laki-laki atau perempuan. Ingone wong mati duwe anak lanang utawa wedok, terus wong tuane mayit isih enek, bapake isih enek, ibu isih enek. Maka bapake oleh 1/6, ibuke ya oleh 1/6. Lah anake lek wedok siji oleh setengah, lek lanang oleh asobah sisane. Ingkana lahu walad. Wa nuqtatul badali utawi faedahe terkib badal iku ifadatu annauma. Ai faedah temen sedune walide abawaihi iku layas tarikane ora sekuronan sapa abawai fi ing dalam sudus. Jadi bukan berarti 1/6 dibagi berdua, tetapi masing-masing mendapat 1/6. Waul hikolan den padheaken bil waladi kelawan tembung walad apa waladul ibni anake anak lanang. Wabil abilan den padheaken kelawan bapak apa alja dumbah. Maste ngeten. Wong tuwane mayit niku mencakup wong tuwa langsung, berarti bapake mayit mencakup mbahe mayit. Lek bapake gak enek berarti mbahe oleh 1/6. Mbah lanang karepe. Mbah iku karepe bapake mayit. Jadi bapake mayit oleh 1/6. Lek bapake gak enek mbahe lanang sing enek berarti mbahe lanang sing oleh 1/6. Mesti ngoten. Lawau angsa 1/6 lek pancen mayite duwe anak. Anak niki iso dimaksudkan anak langsung, iso dimaksudne putu. Ning putu saka anak lanang. Mbuh lanang utawa wedok. Lek putu saka anak wedok niku termasuk zawil arham, mboten termasuk ahli waris. Ayo mesti ngoten niku. Fa illam yakun lahu walad wa warasahu abawahu fali ummihi sulus. Fa illam yakun mongko lamun ora ana iku lahu kedue mayit apa waladun anak wa warasahu lan maris ing mayit sapa abawahu wong tuwa lorone mayit pakot kalih belakane au ma'zaujin to sartane bojo lanang. Zaud itu bojo lanang atau bojo wadon, tergantung mayitnya. Kalau mayitnya perempuan ya berarti zaud maksudnya adalah bojo lanang. Kalau mayitnya perempuan zaud maksudnya suami.
Pali ummihi mongko iku tetep keduwe ibuke mayit. Lafat ummi bidomil hamzati kelan dhamma hamzah wa kasran kasrah hamzah. Minal intiqali saking ngalih minan dhammatin saing dhamma ila kasrah. Lisikolia krana abote dhammah. Fil maudhi'aini dalam panggonan loro. As-sulusu te bagian sepertelu. Sulusul mali iki sepertelune bondo au mau ta perkara yapko kang isih kari apa ma ba'da zauji dalam sause zaud wal baqi ta sisane kulil ab. Nah, saniki lek mayit mboten gadah anak duwene wong tuwa loro. Lan mayite baik mayite iku duwe bojo utawa mayite wis gak duwe bojo, bojone wis gak enek utawa sik enek. Maka ibuke mayit oleh sepertelu. Bisa jadi sepertiga harta atau yang tersisa setelah diambil oleh zaud. Sengko bagiane zaud 1/4 terus sisane malih bagiane bapake mayit. Wal baqi lil ab. Fa ing kana mongko lamun ana iku la gedhe mayit fa ing kan lau ikhwatun fali ummi sudus. Fa ing kana mongko lamun ana iku lau gedhe mayit apa ikhwatun dulur pira-pira dulur lanang pira-pira dulure mayit karepe. Isnani tegese loro fasoidan kali sak pendukur dzukuron iku pira-pira kang lanang au inasan ta pira-pira wadon wali ummi mongko iku tetep gedhe ibuke mayit as-sudusu ta 1/6. Lil abi ku tetep keduwe bapak wal baqi ta sisane kul abi du bapak wala sai ala rono suci kemajud lil ikhwati kedhi pira-pira sedulur pira-pira dulur lanang atau dulur wadon. Anyway. Kemudian kalau mayit tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan beberapa saudara dan mayit juga masih punya 2 orang tua laki-laki ataupun perempuan bapak atau ibu, maka ibunya bagiannya menjadi 1/6. Kalau tidak ada ikhwah bagiannya tadi kan 1/3. Sekarang kalau ada saudara-saudaranya mayit bagiannya menjadi 1/6. Sisanya bagiannya ayahnya mayit. Sementara saudara-saudara mayit tidak mendapat bagian, dimahjub oleh ayahnya mayit. Ayo dapat bagian kalau ayahnya mayit tidak ada. Wa irsuman utai oleh maris wong dzikira kang den tuturaken sapa man. Maris maing perkara dzikira kang den tuturaken apa ma. Iku mimba diwasiyati yusi biha audain. Mimba diwasiatin ing dalem sawuse nglestarekaken wasiat yusi kang wasiat sapa mayit. Bil binai kelan den mabniaken lil fa'il wal maf'ulan maf'ul yuso kang den wasiataken. Apa biya wasiat? La yusi ya wasiat sapa mayit biya karepe ya wasiate wong sing arep mati gitu loh. Bukan mayit, les mayit gak iso dadi, gak iso wasiat, les mati gak iso wasiat. Karepe sebelum meninggal dia sudah wasiat. Biya kan wasiat au qadha idainin utawa nyauri utang. Ale ngatasi mayit. Demikian itu pembagian harta warisan setelah tanggungan-tanggungan mayit itu selesai. Nah, tanggungan mayit itu bisa 2. 1 wasiat kalau memang mayitnya sebelum meninggal sudah wasiat. Misalkan yang harta yang ini saya wasiatkan untuk ini misalkan, untuk jadikan begini. Yang kedua bisa berupa hutang. Mayitnya dihutang. Maka sebelum hutang itu dilunasi gak oleh dibagi. Berarti utangnya mayit dilunasi dhisik. Bar niku mayitnya pernah wasiat atau enggak? Wasiatnya harus diluluskan. Setelah itu sisanya baru kemudian diadakan pembagian warisan. Ini namanya
mimba diwasiyati yusi biha audain. Watak dimul wasiati utawi dinginaken wasiat alat ing atase utang wa ingkanat senajan ana apa wasiat iku muakhkharatan kang den akhiraken anu saking den wil wafa ing dalem nuwani lil ihtimami krana mentingaken biak lan wasiat. Teng ayat niki kan kesane mimba diwasiatin yusi biha audain. Wasiat dhisik lagi utang. Ini bukan berarti bahwa yang menjadi prioritas itu wasiat baru utang tidak. Tapi prioritas utamanya tetap utang. Ayo lek wis mati duwe tinggalan ya duwe utang, ya wasiat, maka yang didahulukan adalah untuk melunasi hutang lebih dahulu. Setelah hutang selesai baru melunasi wasiat-wasiatnya. Bukan berarti wasiat dulu kemudian baru hutang. Meskipun dalam ayat ini didahulukan wasiat, didahulukan den. Nah, di ayat ini didahulukan wasiat, tujuannya agar wasiatnya mayit betul-betul diperhatikan oleh ahli waris. Walaupun dalam prakteknya yang harus dilunasi adalah hutang lebih dahulu. Aba ukum wa abna ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Aba ukum utahi pira-pira bapak sira kabeh wa abna ukum lan pira-pira anak sira kabeh. Mubtadaun iku dadi mubtada, khabar te khabar mubtada iku la tadruna ora weruh sapa sira kabeh. Ayyuhum ing utahe ndine aba wa abna iku akrabu kang luwih parek lakum maring sira kabeh apane naf'an manfaatane fid dunya ing dunya wal akhirah lan ing dalam akhirah. Fadun nin fadunun mongko utawi wong kang nyono annabnahu ing temesne anak lanang edon iku angfa'a luwih manfaati lau maring adon payuk tiyau mongko awe sapa adonhu ing ibnahu almiros ing miros payakunu mongko ana apa labu bapak iku angfa'u kang luwih manfaati wabil aksilan kelan suwali wa inamal alimu aming sawi zat kang ngawuri bidalika kang munafak iku Allah Fafurido mongko den perdoaken lakum disur kabeh apa almiros warisan. Kata Allah, ayah kamu atau anak kamu tidak tahu mana yang akan lebih memberikan manfaat bagi kamu baik di dunia maupun di akhirat. Kita kan tidak tahu yang nanti membawa berkah manfaat bagi kita, anak kita ataukah malah orang tua kita. Kita itu kan tidak tahu. Sing luwih roh iku Gusti Allah. Karena itu maka Allah mengatur warisan. Bisa jadi kita menganggap sing luwih manfaati anake, akhirnya bondone diwehne anake. Ternyata malah karo anake tinggi foya-foya. Bapake sing sik urip malah sing biasane ndongane, sing biasane kirim tahlil. Atau bisa jadi sebaliknya, wong nyangka bapake sing luwih apik, sing luwih manfaati sehingga sadurunge mati bondone dikene bapake. Ternyata mbasan wis mati bapake ndak seperti yang diharapkan. Sing luwih ngopeni ternyata malah anake. Sehingga oleh Gusti Allah warisanku diatur, bapak oleh sakmene, anak oleh sakmene, karena sing luwih ngerti ku Gusti Allah. Faridotan sebagai apa jadi bagian fardu minallahi saing Gusti Allah. Sehingga Allah mengatur itu sebagai bentuk ketetapan Allah kepada hambanya. Innallaha temusne Gusti Allah iku kana ana sepole aliman zat kang mau ngudaneni. Bi khalqi kelan makhluk Gusti Allah hakiman dzat kang maha bijaksana. Sehingga aturan-aturan yang saya tawarkan Allah
mesti didasarkan dengan kebijaksanaan Allah karena Allah Maha bijaksana. Orang saja kalau mau membuat keputusan mesti didasarkan pada kebijakan, apalagi Allah yang membuat keputusan mesti didasarkan dengan kebijakan. Walaupun kadang kita tidak tahu sisi bijaknya di mana, kita tidak tahu, tapi kita harus yakin bahwa apapun yang telah ditetapkan Allah mesti didasari dengan kebijakan karena Allah itu ahkamul hakimin. Sifat ahkamul hakimin sudah menjadi sifat yang melekat dalam diri Allah, sehingga dalam semua tindakan mesti didasari dengan kebijakan. Manusia saja yang betul-betul bijak, semua sikapnya mesti didasari dengan kebijakan. Itu manusia, apalagi Allah. Walaupun kadang kita tidak tahu dari sisi mana keadilannya, dari sisi mana kebaikannya, tapi kita yakin bala wa ana ala dzalika minasyaitin, sehingga mengikuti aturan Allah mesti membawa berkah bagi manusia. Kan nggih, itu ayat. Dan kirang langit nyuwun ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.